Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Kita jumpa lagi ya di kelas PPKN pada hari ini yang merupakan hari terakhir kita dalam belajar materi PPKN. Bapak akan menutup materi kita yang terdahulu, yaitu materi tentang bela negara. Bila pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang pengertian dan dasar hukum, maka pada pertemuan ini Bapak akan membahas tentang contoh-contoh bela negara. Apa yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Mari kita lihat sama-sama ya. Nah, contoh-contoh bela negara itu sebenarnya mudah saja, nak. Ada di kehidupan kita sehari-hari. Yaitu satu, melestarikan budaya. Dua, kamu bisa belajar dengan rajin bagi para belajar. Untuk apa sih? Ya, supaya nanti kelak kamu sebagai generasi muda bisa mengangkat harkat dan martabat bangsa kita. Kalau kamu aja nggak punya skill, gimana? Gimana caranya bisa punya skill? Yaitu tadi dengan belajar yang rajin. Yang ketiga, taat akan hukum dan aturan-aturan negara. Ini jelas ya, sebagai warga negara Indonesia, kita wajib patuh akan semua hukum dan aturan yang ada di bangsa kita. Kalau enggak, ya kita berarti apa? Seorang kriminal. Tapi Bapak yakin anak-anak Bapak semuanya baik-baik, jadi pasti semuanya taat akan hukum dan aturan yang berlaku di negara kita ini. Nah, berikutnya adalah arti penting pembelaan negara. Ini yang harus kamu tanamkan. Satu, sebagai syarat berdirinya suatu negara. Dua, untuk melindungi kedaulatan negara kita. Tiga, untuk mempertahankan keutuhan wilayah negara kita. Dan empat, agar semua warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama dan jelas dalam pembelaan terhadap negara. Nah, kenapa sih kita harus melakukan bela negara? Nah, ini alasannya, yaitu satu, menghormati dan menghargai para pahlawan yang telah berjuang merebut kemerdekaan. Dua, ingin memajukan negara. Seperti Bapak bilang tadi ya, kita mengangkat harkat dan martabat bangsa kita. Tiga, mempertahankan negara. Dan empat, nah barusan Bapak sebut, meningkatkan harkat dan martabat bangsa di mata dunia internasional. Nah, bentuk-bentuk bela negara itu tidak hanya satu. Kamu bukan dengan berperang saja seperti Bapak bilang tadi. Setiap orang mempunyai peranan masing-masing. Secara fisik, kita bisa mengangkat untuk TNI bisa mengangkat senjata. Dan sedangkan untuk rakyat bisa berkarya nyata dalam proses pembangunan. Kedua, secara non fisik, dengan cara meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara serta menanamkan kecintaan pada tanah air serta berperan aktif dalam upaya memajukan bangsa. Itu udah bela negara dan itu udah sangat berarti sekali dalam meningkatkan harkat dan martabat bangsa kita ya. Jadi tidak perlu sampai angkat senjata, itu enggak, udah bukan zamannya. Tapi bagaimana kita meningkatkan skill kita agar negara kita semakin dihargai oleh orang lain, bisa dengan olahraga, bisa dengan pengetahuan. Itu semua baik sekali. Nah, bagi kamu siswa, tentu saja sudah ada wujud bela negara, yaitu satu, dalam lingkungan keluarga, memahami hak dan kewajiban dalam keluarga, menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga, menjaga nama baik keluarga, itu sudah namanya bela negara. Dalam lingkungan sekolah, patuh pada aturan sekolah, berkata dan bersikap baik, bertanggung jawab atas tugas yang diberikan, tidak ikut tawuran, apalagi kebut-kebutan, itu juga sudah bela negara. Dalam lingkungan masyarakat, kamu kan sekarang sudah remaja ya, udah bukan anak-anak lagi, maka diharapkan aktif dalam kegiatan bermasyarakat serta rela berkorban untuk kepentingan masyarakat. Contoh gotong royong, jadi berkorban tenaga atau ikut jadi relawan misalnya berkorban waktu, itu udah merupakan sebuah tindakan bela negara. Nah, dalam lingkungan berbangsa dan bernegara tentu saja kita harus menghormati jasa-jasa para pahlawan pendahulu kita
demokratis dalam mengembangkan pendapat, serta yang paling penting melestarikan adat dan budaya asli bangsa Indonesia. Karena itu adalah jati diri kita. Itu adalah bentuk bela negara ya nak. Nah berikut adalah contoh-contoh yang bisa kamu lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak harap nanti semua materi yang sudah Bapak beri akan dipelajari lagi dalam menghadapi ujian akhir sekolah pada hari Rabu depan ini ya. Kira-kira 7 hari dari sekarang. Bila kamu ada kesulitan, kamu butuh bantuan belajar, Bapak persilakan menghubungi Bapak melalui Japri. Jangan ragu-ragu. Terima kasih banyak atas perhatianmu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.